Inilah kisah tentang sebuah pengkhianatan yang paling menyakitkan, namun berujung pada kebangkitan yang paling spektakuler. Risma, seorang istri yang selama ini memilih menjadi bayang-bayang kesuksesan suaminya, Anton, harus menelan pil pahit saat mendapati pria yang ia puja justru menjalin hubungan gelap dengan Linda, sahabatnya sendiri. Alih-alih melabrak dengan air mata yang sia-sia, Risma memilih jalan yang jauh lebih mematikan, diam dan bertransformasi. Di balik senyum lembutnya, ia sedang menyusun strategi besar untuk merebut kembali harga dirinya dan membangun kerajaan bisnis yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Saat Anton dan Linda merasa telah menang, mereka tidak sadar bahwa Risma telah menyiapkan panggung kehancuran yang sangat elegan bagi mereka berdua. Akankah Risma berhasil membuktikan bahwa balas dendam terbaik adalah menjadi wanita yang tak bisa lagi diremehkan? Sebelum kita masuk ke episode perdana yang penuh drama ini, bolehkah saya tahu kalian sedang menonton dari kota mana? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca besar di ruang makan keluarga Pratama, memantulkan kilauan sempurna pada deretan piring porselen yang tertata rapi. Risma, dengan rambut yang disanggul sederhana namun tetap anggun, sedang sibuk meletakkan potongan buah segar di samping roti gandum panggang kesukaan suaminya. Bagi Risma, setiap detail di rumah ini adalah wujud pengabdiannya. Ia telah meninggalkan karir menjanjikannya di sebuah firma arsitektur 5 tahun lalu, demi memastikan Anton, suaminya, bisa fokus mengejar mimpi menjadi direktur utama di perusahaannya. Risma percaya bahwa kebahagiaan seorang istri adalah menjadi pilar yang tak terlihat, namun kokoh bagi keberhasilan suaminya. Saat Anton turun dengan setelan jas mahal yang disetrika licin oleh tangan Risma sendiri, sebuah senyum hangat terukir di wajah cantik wanita itu. Namun pagi itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana terasa hampa, seperti ada kabut tipis yang menghalangi kehangatan yang biasanya hadir di antara mereka. "Sarapannya sudah siap, Mas?" ucap Risma lembut sembari menuangkan kopi hitam tanpa gula, persis seperti selera Anton. Anton hanya bergumam pelan. Matanya tidak lepas dari layar ponsel yang terus bergetar. Tidak ada kecupan di dahi atau pujian tentang rasa kopi yang biasanya menjadi pembuka hari mereka. Risma merasakan sebuah getaran aneh di dadanya, sebuah firasat yang ia coba tekan dalam-dalam. Ia memperhatikan bagaimana Anton tampak begitu terburu-buru, seolah-olah rumah ini adalah tempat yang ingin segera ia tinggalkan. Saat Anton berpamitan dengan langkah cepat, Risma hanya bisa berdiri terpaku di ambang pintu, menatap punggung suaminya yang kian menjauh. Di balik kemewahan rumah dan status sebagai istri pejabat yang terpandang, Risma tiba-tiba merasa sangat kecil dan sendirian. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar ruang tamu, seorang wanita cantik yang tampak sempurna di luar, namun mulai merasa asing dengan hidupnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa pagi yang sunyi ini adalah awal dari badai yang akan menghancurkan seluruh dunianya. Memaksa dirinya untuk memilih antara hancur dalam kesedihan atau bangkit menjadi wanita yang takkan pernah bisa diremehkan lagi. Bayang-bayang kegelisahan itu terus menghantui pikiran Risma, bahkan setelah derum mesin mobil Anton menghilang di telan hiruk-pikuk jalanan kota. Untuk mengusir rasa sepi yang menghimpit, ia memutuskan untuk menghubungi Linda. Satu-satunya orang yang ia percaya bisa mencairkan suasana hatinya yang mendung. Tak butuh waktu lama bagi sahabatnya itu untuk muncul di ambang pintu, dengan senyum merekah dan tawa renyah yang selalu berhasil menghidupkan suasana rumah yang kaku. Linda datang membawa sekotak camilan manis, seolah tahu bahwa Risma sedang membutuhkan asupan semangat. Mereka duduk di beranda belakang, tempat favorit mereka untuk berbagi cerita sejak masa kuliah. Namun, kali ini Risma merasa ada sesuatu yang janggal dalam sorot mata sahabatnya itu. Linda bercerita dengan sangat antusias tentang proyek baru di kantornya. Namun, ia berkali-kali menyebutkan detail kecil tentang kesibukan bosnya yang entah mengapa terdengar sangat mirip dengan jadwal kerja Anton belakangan ini. Risma mencoba mengabaikan kecurigaan itu, menganggapnya hanya sebagai kebetulan semata, karena mereka memang berada di lingkaran bisnis yang sama. Namun, setiap kali Risma mencoba mengalihkan pembicaraan ke arah kerenggangan hubungannya dengan Anton, Linda justru tampak gugup dan segera mengubah topik pembicaraan dengan memuji betapa beruntungnya Risma memiliki suami yang mapan. Sikap Linda yang biasanya suportif, kini terasa seperti sebuah dinding kaca, transparan namun sulit untuk ditembus.
Percakapan yang seharusnya menjadi obat penawar rindu itu justru meninggalkan lubang baru di hati Risma. Ia memperhatikan bagaimana Linda dengan fasih menyebutkan merek jam tangan terbaru yang baru saja dibeli Anton. Padahal Risma yakin ia belum pernah menunjukkan jam itu kepada siapapun. Sebuah kecurigaan halus mulai merayap di benak Risma, menciptakan riak kecil di atas ketenangan hidupnya yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Sore itu, saat Linda berpamitan dengan pelukan yang terasa sedikit terlalu erat, Risma menyadari bahwa dunia yang ia bangun dengan fondasi kepercayaan mulai menunjukkan retakan-retakan kecil yang mengerikan. Retakan-retakan kecil itu seolah membesar menjadi jurang pemisah yang membuat tidur Risma tidak lagi nyenyak malam itu. Ia berbaring di sisi tempat tidur yang luas, menatap langit-langit kamar yang temaram, sementara Anton sudah terlelap dengan punggung menghadap ke arahnya. Hening yang tercipta bukan lagi simbol kedamaian, melainkan keheningan yang mencekam, di mana setiap detak jarum jam dinding terdengar seperti peringatan tentang sesuatu yang hilang. Risma mencoba memejamkan mata, namun ingatan tentang pengetahuan Linda terhadap jam tangan baru Anton terus berputar di kepalanya, bagai kaset rusak. Bagaimana mungkin seorang sahabat mengetahui detail sekecil itu jika tidak ada interaksi yang intens di luar sepengetahuannya? Keesokan harinya, Risma mencoba mencari kesibukan dengan membersihkan sudut-sudut rumah yang sebenarnya sudah sangat bersih, sebuah pelarian untuk menenangkan badai di kepalanya. Namun, saat ia merapikan laci meja kerja Anton di ruang perpustakaan pribadi, ia menemukan selembar kwitansi reservasi restoran mewah untuk 2 orang pada tanggal yang sama, saat Anton pamit menghadiri rapat darurat hingga tengah malam. Jemari Risma bergetar hebat memegang kertas kecil itu, sebuah bukti fisik yang mulai meruntuhkan tembok penyangkalan yang ia bangun selama ini. Rasa hampa yang sebelumnya hanya berupa firasat, kini berubah menjadi sesak yang nyata, mencekik setiap oksigen yang coba ia hirup. Di tengah kekalutan itu, Risma berdiri di depan jendela besar, memandang tanaman bunga yang ia rawat dengan penuh kasih sayang, namun kini tampak layu di matanya. Ia mulai mempertanyakan segala pengorbanan yang telah ia berikan, tentang karir yang ia lepas, dan impian yang ia kubur demi menjadi bayang-bayang seorang pria. Konflik batin berkecamuk hebat antara keinginan untuk melabrak sang suami, atau tetap bertahan dalam sandiwara ini demi menjaga kehormatan pernikahan. Risma menyadari bahwa dirinya bukan lagi wanita yang penuh percaya diri seperti dulu. Ia telah menjadi tawanan dalam rumah mawahnya sendiri, terjebak dalam teka-teki pengkhianatan yang perlahan mulai terkuak. Teka-teki pengkhianatan yang perlahan terkuak itu akhirnya menemukan kepingan paling krusial saat Risma sedang mencuci pakaian kerja suaminya di suatu sore yang mendung. Ketika ia memeriksa saku jas abu-abu milik Anton, jari-jarinya menyentuh sebuah benda kecil yang terselip di balik lipatan kain. Sebuah botol parfum mungil bermerek eksklusif jatuh ke lantai, mengeluarkan aroma melati dan vanila yang sangat menyengat, aroma yang selama bertahun-tahun menjadi ciri khas Linda. Seketika, jantung Risma berdegup kencang hingga telinganya berdenging, sementara keringat dingin mulai membasahi telapak tangan. Aroma itu bukan sekedar wewangian biasa, itu adalah jejak kehadiran orang lain yang masuk terlalu jauh ke dalam ruang paling pribadi dalam hidupnya. Risma terduduk lemas di lantai ruang cuci, memegangi botol kecil itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ia teringat kembali pada momen-momen saat Linda bertamu dan bagaimana suaminya selalu tampak lebih bersemangat jika sahabatnya itu ada di sana. Segalanya kini mulai masuk akal, namun kenyataan itu terasa seperti hantaman benda tumpul yang menghancurkan tulang rusuknya. Tidak ada lagi ruang untuk berprasangka baik ketika bukti aromatik itu kini ada di genggamannya. Alih-alih menangis histeris seperti wanita pada umumnya, Risma justru merasakan sebuah kemarahan yang dingin dan tajam mulai mengkristal di dasar jiwanya. Ia segera bangkit, menyimpan botol itu ke dalam kotak perhiasannya yang paling tersembunyi sebagai saksi bisu pertama. Sore itu, rutinitas Risma sebagai istri yang penurut telah mati. Ia tidak lagi menyiapkan air hangat untuk mandi Anton atau menyusun pakaian tidurnya di atas kasur. Dengan langkah yang mantap namun penuh kehati-hatian, ia mulai membuka laptop lamanya yang sudah berdebu, mencari tahu cara untuk melacak posisi seseorang melalui perangkat digital. Kejadian hari ini telah memaksa Risma untuk keluar dari zona nyamannya,
mengubah rasa takut menjadi sebuah dorongan untuk melakukan investigasi mandiri demi mengungkap kebenaran yang selama ini tertutup rapat oleh senyuman palsu. Investigasi mandiri demi mengungkap kebenaran itu membawa Risma pada sebuah kenyataan yang jauh lebih pahit ketika ia mendapati Anton berpamitan untuk pertemuan bisnis mendadak di luar kota. Alih-alih mengantar suaminya sampai ke gerbang dengan lambaian tangan seperti biasa, Risma memilih untuk membuntuti mobil hitam itu dari jarak yang aman menggunakan taksi daring. Dadanya bergemuruh hebat. Setiap lampu merah yang mereka lalui terasa seperti hitungan mundur menuju kehancuran kepercayaannya. Ternyata, kendaraan Anton tidak mengarah ke bandara atau kantor pusat, melainkan berhenti di sebuah kawasan apartemen mewah di jantung kota yang jarang mereka kunjungi. Risma mematung di dalam taksi, mengamati dari balik kaca jendela yang sedikit tertutup saat suaminya turun dengan langkah ringan, tampak sangat tidak terbebani oleh kebohongan yang baru saja ia ucapkan di rumah. Tak lama kemudian, sosok wanita dengan gaya berpakaian yang sangat familiar muncul dari lobi apartemen dan langsung menghambur ke pelukan Anton. Meski wajahnya tertutup kacamata hitam besar, Risma mengenali postur tubuh dan cara berjalan itu dengan sangat jelas. Itu adalah Linda. Pemandangan tersebut membuat dunia seolah berhenti berputar, meninggalkan rasa perih yang menjalar dari ulu hati hingga ke ujung jari. Anton yang biasanya bersikap kaku dan dingin di rumah, kini terlihat begitu hangat dan penuh perhatian saat mengusap lembut kepala Linda. Setiap detik yang ia saksikan adalah racun yang merusak memori indah masa lalu mereka. Risma segera mengeluarkan ponselnya, mengabadikan momen kebersamaan mereka dari kejauhan, dengan tangan yang berusaha ia paksa untuk tetap tenang. Ia menyadari bahwa alibi lembur dan perjalanan dinas yang selama ini ia telan bulat-bulat hanyalah skenario murah untuk menutupi pengkhianatan yang menjijikan ini. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, Risma meminta sopir taksi untuk berbalik arah. Ia tidak akan melabrak mereka di sana, karena ia tahu bahwa amarah yang meledak tanpa strategi hanya akan membuatnya terlihat lemah. Pemicu konflik ini telah mengubah Risma sepenuhnya. Ia kini pulang bukan sebagai istri yang patah hati, melainkan sebagai seorang perencana yang mulai menyusun langkah untuk merebut kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Langkah untuk merebut kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak kini menjadi bahan bakar utama yang membuat Risma tetap tegar saat memasuki rumah yang terasa semakin asing. Alih-alih mengurung diri di kamar untuk meratapi nasib, ia justru menuju ruang tengah dan menyalakan semua lampu, seolah ingin menerangi setiap sudut gelap yang selama ini menyimpan rahasia busuk suaminya. Risma duduk dengan punggung tegak di kursi kayu jati peninggalan orang tuanya, menanti kepulangan pria yang baru saja ia saksikan memeluk wanita lain. Ketika suara deru mobil Anton terdengar memasuki garasi pada tengah malam, Risma mengatur nafasnya agar tetap teratur, memastikan tidak ada satupun tetes air mata yang jatuh mengkhianati ketenangannya. Anton melangkah masuk dengan wajah yang dibuat-buat tampak lelah, bahkan sempat mengeluhkan kemacetan jalanan dan jadwal rapat yang melelahkan. Risma hanya menatapnya dengan tatapan datar yang sulit diartikan, sebuah perubahan sikap yang mulai disadari oleh Anton, namun segera ia tepis dengan tawa kecil yang dipaksakan. "Kenapa belum tidur, Riz? Tidak biasanya kamu menungguku sampai jam begini?" tanya Anton sembari meletakkan tas kerjanya di atas meja makan. Risma hanya menjawab singkat bahwa ia sedang ingin menikmati kesunyian malam, tanpa memberikan perhatian lebih seperti yang biasa ia lakukan. Dinginnya sikap Risma malam itu menciptakan tembok tak kasat mata yang membuat suasana rumah menjadi sangat mencekam bagi siapapun yang merasakannya. Keesokan harinya, Risma mulai memilah semua dokumen penting miliknya, termasuk sertifikat tanah dan buku tabungan yang selama ini ia percayakan pengelolaannya kepada Anton. Ia menyadari bahwa untuk bisa bebas, ia harus memiliki kemandirian finansial yang kuat, agar tidak lagi bergantung pada belas kasihan pria pengkhianat itu. Pertemuan rahasia yang ia saksikan di apartemen telah memutus tali kasih yang tersisa, menyisakan tekad baja untuk menyusun strategi jangka panjang. Risma tahu bahwa drama ini baru saja dimulai, dan ia tidak akan berhenti sampai ia berhasil membalikan keadaan, serta membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pajangan di rumah mewah ini. Membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pajangan di rumah mewah ini menjadi motivasi tunggal yang membuat Risma tetap bertahan di bawah atap yang sama dengan pria yang kini ia pandang sebagai orang asing. Memasuki fase baru dalam hidupnya, setiap interaksi di meja makan kini terasa seperti panggung sandiwara yang melelahkan, di mana logika dan hatinya terus bertarung hebat.
Ada bagian kecil dari lubuk hatinya yang masih berharap bahwa apa yang ia lihat di apartemen itu hanyalah sebuah kesalahan fatal yang bisa dijelaskan. Namun logika yang didukung oleh tumpukan bukti di ponselnya memaksa Risma untuk tetap berpijak pada kenyataan pahit. Ia seringkali mendapati dirinya menatap Anton yang sedang tertawa di telepon. Lalu seketika merasa mual menyadari betapa mahirnya pria itu menyembunyikan sisi gelapnya. Ketegangan batin itu semakin memuncak ketika Linda, dengan keberanian yang luar biasa, berani datang ke rumah untuk membawakan hidangan penutup yang katanya ia buat khusus untuk Risma. Risma menerima pemberian itu dengan senyum tipis yang dingin, memperhatikan bagaimana tangan Linda sedikit bergetar saat mata mereka bertemu. Di saat itulah, Risma menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang sedang bersandiwara. Sahabatnya itu pun sedang berjuang menutupi rasa bersalah yang mulai menggerogoti topeng keceriaannya. Risma membiarkan Linda berceloteh panjang lebar tentang rencana liburan mereka bersama. Sementara di dalam pikirannya, ia sedang menghitung sisa saldo di rekening rahasia yang baru saja ia buka. Rahasia-rahasia kecil mulai terbuka saat Risma menemukan mutasi rekening Anton yang menunjukkan aliran dana rutin ke sebuah butik perhiasan ternama, tempat di mana Linda sering memamerkan koleksi barunya di media sosial. Setiap fakta baru yang terungkap tidak lagi membuatnya menangis, melainkan memperkuat fondasi logikanya untuk segera melepaskan diri. Risma mulai menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan kota, bukan untuk membaca novel romantis, melainkan untuk mempelajari strategi pemasaran digital dan manajemen bisnis. Ia menyadari bahwa di balik rasa ragu yang sesekali muncul, ada sebuah kekuatan baru yang lahir, sebuah kesadaran bahwa kebahagiaannya tidak boleh lagi digantungkan pada janji-janji palsu seorang pengkhianat. Kesadaran bahwa kebahagiaannya tidak boleh lagi digantungkan pada janji-janji palsu seorang pengkhianat membawa Risma pada sebuah langkah nekat untuk menghadiri sebuah simposium bisnis bergengsi di pusat kota. Dengan mengenakan blazer biru tua yang memancarkan kesan profesional, ia mencoba membaur di antara kerumunan pengusaha sukses, meski hatinya masih berdenyut nyeri setiap kali mengingat pengkhianatan di rumahnya. Di sanalah, dalam keheningan lorong menuju ruang diskusi, ia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pria paruh baya berwajah teduh, namun memiliki sorot mata yang sangat tajam. Pria itu adalah Karim, seorang investor kenamaan yang dikenal memiliki tangan dingin dalam membangkitkan potensi-potensi bisnis yang tersembunyi. Karim memperhatikan bagaimana Risma terus mencatat setiap poin penting dalam materi seminar dengan penuh ketelitian, sebuah dedikasi yang jarang ia temukan pada peserta umum lainnya. Ketika waktu istirahat tiba, Karim menghampiri Risma dan melontarkan sebuah pertanyaan kritis mengenai analisis pasar yang baru saja dibahas. Risma, yang awalnya terkejut, mampu menjawab dengan argumen yang cerdas dan terstruktur, menggunakan latar belakang pendidikannya yang sempat terhenti sebagai modal bicara. Percakapan singkat itu membuka mata Karim bahwa wanita di hadapannya memiliki visi yang luar biasa, namun sedang tertahan oleh sesuatu yang berat. Tanpa menanyakan masalah pribadi Risma, Karim memberikan kartu namanya dan menawarkan sebuah kesempatan untuk membimbing Risma dalam merintis usahanya sendiri. Pertemuan dengan Karim menjadi angin segar bagi batin Risma yang hampir layu akibat kepalsuan Anton dan Linda. Sepulangnya dari acara tersebut, ia tidak lagi merasa rendah diri saat melihat kemewahan yang dibanggakan Anton di rumah mereka. Logika Risma kini bekerja lebih cepat daripada perasaannya. Ia mulai menyusun rencana bisnis desain interior berbasis digital yang selama ini hanya tersimpan dalam buku sketsa rahasianya. Dukungan moral yang tersirat dari Karim memberikan secercah harapan bahwa takdir mungkin sedang menyiapkan jalan keluar yang jauh lebih terhormat daripada sekadar menuntut permintaan maaf dari orang-orang yang telah mengkhianatinya. Dukungan moral yang tersirat dari Karim memberikan secercah harapan bahwa takdir mungkin sedang menyiapkan jalan keluar yang jauh lebih terhormat, sehingga Risma mulai berani melangkah ke wilayah yang selama ini ia hindari, kantor pusat tempat Anton bekerja. Ia tahu bahwa untuk menghancurkan topeng kesetiaan suaminya secara total, ia harus memahami seberapa jauh pengaruh Linda telah merasuk ke dalam kehidupan profesional Anton. Dengan menggunakan identitas samaran melalui jasa kurir pengantar bunga, Risma mengirimkan sebuah buket besar tanpa nama ke meja kerja suaminya, hanya untuk memantau reaksi dari kejauhan melalui bantuan seorang staf administrasi yang dulu pernah berhutang budi padanya. Hasilnya sungguh memuakkan. Ia menerima laporan bahwa buket itu justru berakhir di ruangan Linda,
diiringi tawa mesra yang terdengar jelas oleh rekan-rekan kerja yang mulai berbisik di belakang mereka. Risma mengepalkan tangannya di balik kemudi mobil, merasakan desiran amarah yang kini berubah menjadi energi kreatif yang dingin. Ia menyadari bahwa perselingkuhan ini bukan sekadar urusan perasaan, melainkan sudah melibatkan penyalahgunaan wewenang kantor yang bisa menghancurkan reputasi Anton jika terungkap di saat yang tepat. Sambil terus berkonsultasi secara daring dengan Karim mengenai struktur legalitas bisnis barunya, Risma juga mulai mengumpulkan bukti pembuktian mengenai perjalanan dinas fiktif yang dilakukan Anton bersama Linda. Ia mencatat setiap tanggal, nomor penerbangan, dan reservasi hotel yang dibiayai oleh perusahaan. Menyimpannya rapat-rapat dalam sebuah folder enkripsi yang ia namakan Proyek Kebebasan. Setiap malam, ia masih harus berbagi ranjang dengan pria yang sama. Namun Risma sudah tidak lagi merasakan kehadiran Anton sebagai suaminya. Ia memandang sosok di sebelahnya sebagai subjek penelitian yang sedang menunggu waktu untuk diekspos. Di balik meja riasnya yang mewah, ia bukan lagi merias wajah untuk menyenangkan mata Anton, melainkan untuk membangun kepercayaan diri sebagai seorang calon pemimpin perusahaan. Risma mulai menjalin koneksi dengan para istri pemegang saham, perlahan tapi pasti membangun narasi tentang dirinya sebagai wanita mandiri yang memiliki kapasitas intelektual tinggi, bersiap untuk hari di mana ia akan meluncurkan bisnisnya dan meninggalkan semua kepalsuan ini tanpa menoleh sedikit pun. Bersiap untuk hari di mana ia akan meluncurkan bisnisnya dan meninggalkan semua kepalsuan ini tanpa menoleh sedikit pun. Risma kini berada di puncak kesiapan mental yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun sebelum rencana besarnya benar-benar dijalankan, sebuah dilema moral tiba-tiba menghantam hatinya ketika Anton jatuh sakit dan menunjukkan sisi rapuhnya yang selama ini hilang. Selama 3 hari, pria itu terbaring lemah, terus-menerus memanggil nama Risma, dan menggenggam tangannya seolah ia adalah satu-satunya jangkar dalam hidupnya. Di saat itulah, sisi lembut Risma sebagai seorang istri yang telah mendampingi selama bertahun-tahun, kembali bergejolak, menciptakan peperangan batin antara keinginan untuk memaafkan demi kemanusiaan, atau tetap teguh pada logika yang sudah ia susun sedemikian rupa. Dalam keheningan malam di samping tempat tidur suaminya, Risma menatap wajah Anton yang tampak tulus dalam tidurnya. Namun pikirannya langsung melayang pada folder Proyek Kebebasan yang berisi bukti-bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. Ia teringat bagaimana Linda sempat mengirimkan pesan singkat bernada khawatir kepada Anton yang sengaja Risma baca, membuktikan bahwa hubungan gelap itu masih sangat aktif di belakangnya. Seketika, rasa kasihan itu menguap, digantikan oleh pemahaman yang tajam bahwa kelemahan Anton saat ini hanyalah momen sementara, sedangkan pengkhianatan yang dilakukannya adalah pilihan sadar yang berulang kali dilakukan. Risma menyadari bahwa memaafkan tanpa perubahan nyata hanya akan menjadikannya tawanan dalam lingkaran penderitaan yang sama selamanya. Ia akhirnya memutuskan untuk melepaskan segala keraguan yang tersisa dan memilih jalannya sendiri sebagai prioritas utama. Keesokan paginya, setelah memastikan kondisi kesehatan Anton stabil, Risma menemui Karim untuk menandatangani berkas pendirian perusahaannya secara resmi. Ia tidak lagi menunggu hari esok untuk menjadi hebat. Ia memutuskan bahwa momen transformasi ini harus dimulai sekarang, sebelum emosinya kembali dipermainkan oleh drama kehidupan rumah tangga yang fana. Dengan langkah mantap, Risma melangkah keluar dari bayang-bayang keraguan, siap menghadapi babak klimaks dalam hidupnya, di mana ia tidak lagi sekadar menjadi pengamat, melainkan pemegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Dengan langkah mantap, Risma melangkah keluar dari bayang-bayang keraguan, siap menghadapi babak klimaks dalam hidupnya, di mana ia tidak lagi sekadar menjadi pengamat, melainkan pemegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Ia memutuskan bahwa malam ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri segala kepura-puraan yang mencekik napasnya selama berbulan-bulan. Risma menyusun sebuah jamuan makan malam istimewa di rumah mereka, mengundang Linda dengan dalih merayakan kesembuhan Anton, sekaligus sebagai ucapan terima kasih atas persahabatan mereka selama ini. Ruang makan dihiasi dengan lilin-lilin cantik dan aroma masakan mewah yang memenuhi udara. Namun suasana yang tercipta terasa sangat ganjil, karena sorot mata Risma yang berkilau tajam di balik senyum ramahnya yang dingin. Ketika Anton dan Linda duduk berdampingan dengan ekspresi yang tampak tenang namun menyimpan kegelisahan, Risma tidak segera menyajikan hidangan utama. Sebaliknya, ia meletakkan sebuah amplop coklat tebal tepat di tengah meja, di antara gelas-gelas kristal yang berkilauan.
Sebelum kita menikmati makan malam ini, aku ingin berbagi sebuah hadiah yang telah lama aku siapkan untuk kalian berdua. Ujar Risma dengan nada suara yang sangat tenang, namun penuh penekanan. Anton mencoba membuka percakapan dengan tawa hambar, mengira itu adalah dokumen investasi. Namun seketika wajahnya berubah pucat pasi saat ia menarik keluar lembaran foto-foto di apartemen dan rincian mutasi rekening yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat. Linda terperangah. Jemarinya yang memegang sendok bergetar hebat hingga menimbulkan bunyi denting yang memecah kesunyian. Tidak ada teriakan atau makian yang keluar dari bibir Risma. Ia hanya menatap mereka satu persatu dengan martabat yang tak tergoyahkan. Di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan itu, segala alibi yang telah mereka susun runtuh seketika, seperti istana pasir yang diterjang ombak. Risma berdiri, memandang dua orang yang paling ia percayai itu dengan rasa kecewa yang kini telah berubah menjadi kekuatan murni. Konfrontasi besar ini bukan hanya tentang membongkar aib, melainkan sebuah pernyataan kemandirian, bahwa mulai detik ini, ia telah memutus semua rantai yang mengikatnya pada kebohongan mereka. Konfrontasi besar ini bukan hanya tentang membongkar aib, melainkan sebuah pernyataan kemandirian, bahwa mulai detik ini, ia telah memutus semua rantai yang mengikatnya pada kebohongan mereka. Linda yang selama ini selalu memiliki 1000 alasan, mencoba membuka suara dengan nada gemetar, berusaha meraih tangan Risma, sambil merangkai kata-kata permohonan maaf yang terdengar hampa. Ia bersumpah bahwa semua itu adalah khilafan yang tidak disengaja, sebuah kekeliruan emosional yang ia sesali setiap malam. Namun, Risma dengan tenang menarik tangannya, menatap mantan sahabatnya itu dengan sorot mata yang tidak lagi menyimpan amarah, melainkan kehampaan yang jauh lebih menyakitkan bagi siapapun yang melihatnya. Persahabatan tidak mengenal kata khilaf untuk pengkhianatan yang direncanakan berbulan-bulan, Linda, ucap Risma dengan suara bariton yang stabil. Ia kemudian beralih menatap Anton yang masih terpaku, pria yang dulu ia puja sebagai pelindung, namun kini tampak begitu kerdil di matanya. Anton mencoba membela diri dengan menyalahkan tekanan pekerjaan dan kesepian yang ia rasakan. Sebuah alibi klasik yang justru membuat Risma merasa semakin muak. Risma menyadari bahwa pria di hadapannya tidak sedang menyesali perbuatannya, melainkan menyesal karena telah tertangkap basah dengan cara yang begitu memalukan di rumahnya sendiri. Suasana ruang makan yang tadinya hangat, kini berubah menjadi medan pertempuran ego, di mana Risma tetap berdiri sebagai pemenang moral yang tak tergoyahkan. Ia tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bernegosiasi atau meminta kesempatan kedua yang sia-sia. Dengan gerakan yang sangat anggun, Risma mengambil tasnya yang sudah ia siapkan di sudut ruangan, menandakan bahwa ia tidak lagi memiliki urusan di tempat ini. Ia meninggalkan mereka yang masih terduduk lemas, menyadari bahwa pengkhianatan ini telah memberikan pelajaran berharga, bahwa berlian hanya akan bersinar setelah melewati tekanan yang luar biasa, dan kini saatnya Risma bersinar di dunianya yang baru. Meninggalkan pintu rumah mewah itu terbuka lebar, seolah membiarkan seluruh kenangan pahit menguap keluar bersama hembusan angin malam. Dengan hanya membawa satu koper berisi pakaian dan laptop yang menjadi senjata utamanya, ia memacu mobilnya menuju sebuah ruko kecil di pinggiran kota yang baru saja ia sewa dengan sisa tabungan pribadinya. Tempat itu jauh dari kesan megah, dengan dinding yang masih perlu dicat ulang, dan ruang sempit yang hanya berisi satu meja kerja serta kursi sederhana. Namun, saat Risma mengunci pintu ruko tersebut dari dalam, ia merasakan sebuah kebebasan murni yang belum pernah ia rasakan selama menjadi istri Anton. Di sini, ia tidak perlu lagi menjadi bayang-bayang siapapun. Malam pertama di kantor barunya dihabiskan dengan menyusun sketsa desain interior untuk klien pertamanya yang ia dapatkan melalui jaringan Karim. Meskipun harus tidur di atas sofa lipat yang keras, semangat Risma tidak sedikit pun luntur. Justru ia merasa lebih hidup karena setiap keringat yang menetes adalah demi masa depannya sendiri. Ia mulai mengelola akun media sosial perusahaannya, mengunggah portofolio desain yang selama ini terkunci rapat dalam laci impiannya. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib atau memeriksa ponsel yang terus bergetar karena panggilan masuk dari Anton yang mulai panik, menyadari kepergian istrinya yang tanpa pamit. Risma memfokuskan seluruh energinya untuk membangun identitas visual brandnya, memastikan bahwa setiap karya yang ia buat
memancarkan kekuatan dan keanggunan seorang wanita yang telah bangkit dari abu kehancuran. Ia menyadari bahwa keluar dari rumah besar itu adalah langkah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Namun ia sudah siap menghadapi badai apapun. Di bawah lampu neon yang temaram, Risma tersenyum menatap papan tulis berisi target-target besarnya, menyadari bahwa di ruang sempit inilah ia akan menenun kembali takdirnya menjadi sebuah mahakarya yang tak akan bisa lagi diremehkan oleh siapapun. Di ruang sempit inilah ia akan menenun kembali takdirnya menjadi sebuah mahakarya yang tak akan bisa lagi diremehkan oleh siapapun. Memulai hari dengan semangat yang meluap meski tantangan di depan mata kian nyata. Risma mulai dikenal di kalangan terbatas sebagai desainer interior yang memiliki sentuhan artistik unik, memadukan modernitas dengan kehangatan yang mendalam. Namun, seiring dengan nama perusahaannya yang mulai mencuat di media sosial, bayang-bayang masa lalunya kembali hadir dalam bentuk yang lebih licik. Anton yang merasa harga dirinya jatuh setelah ditinggalkan dan mulai kehilangan pamor di kantor akibat isu miring, mencoba menggunakan pengaruhnya untuk mematalkan kontrak-kontrak kerja Risma dengan menghubungi beberapa rekanan bisnis yang ia kenal. Suatu sore, Risma menerima kabar bahwa proyek renovasi sebuah hotel butik yang sudah hampir disepakati tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Ia segera menyadari ada tangan tersembunyi yang mencoba memutus napas bisnisnya yang baru saja mulai tumbuh. Namun alih-alih pamik atau mendatangi Anton untuk memohon, Risma justru menghadapi situasi ini dengan kecerdasan yang tajam. Ia segera menghubungi Karim untuk berkonsultasi mengenai strategi perlindungan brand dan mencari celah pasar yang tidak bisa disentuh oleh relasi Anton. Kekuatan mental Risma telah teruji. Ia tahu bahwa sabotase adalah tanda bahwa langkahnya sudah mulai mengancam mereka yang dulu menganggapnya lemah. Risma memutuskan untuk melakukan inovasi dengan meluncurkan konsep desain ramah lingkungan yang sedang sangat diminati. Sebuah segmen yang belum pernah digeluti oleh perusahaan manapun di lingkaran Anton. Ia bekerja hampir 20 jam sehari, memastikan setiap detail proposalnya tidak memiliki celah untuk ditolak oleh investor independen. Di tengah tekanan tersebut, Risma tetap menjaga integritasnya. Tidak sekalipun ia membalas perlakuan buruk suaminya dengan cara yang sama rendahnya. Ia percaya bahwa kualitas karya dan kejujuran akan menjadi benteng pertahanan terkuat, membawa perusahaannya melesat lebih jauh meninggalkan segala upaya penjatuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang kini hanya bisa memandang kesuksesannya dari kejauhan. Kualitas karya dan kejujuran menjadi benteng pertahanan terkuat yang akhirnya membuahkan hasil luar biasa ketika konsep desain ramah lingkungan milik Risma memenangkan tender bergengsi untuk proyek pembangunan resor berkelanjutan di Bali. Kabar kemenangan ini meledak di berbagai portal berita bisnis nasional, membuat nama Risma melambung tinggi sebagai ikon pengusaha wanita baru yang inovatif dan tangguh. Ruko kecil yang dulu menjadi tempatnya bernaung, kini telah berganti menjadi sebuah kantor studio modern yang luas di pusat bisnis ibu kota, dihuni oleh tim kreatif yang berbakat. Risma berdiri di depan jendela kantor barunya yang tinggi, menatap pemandangan kota dengan rasa syukur yang membuncah. Ia telah berhasil membuktikan bahwa kejatuhan bukan berarti akhir, melainkan sebuah pijakan untuk melompat lebih tinggi. Pengakuan nasional ini membawa perubahan besar dalam status sosialnya, di mana kini Risma sering diundang sebagai pembicara utama dalam berbagai forum kepemimpinan wanita. Ia menggunakan panggung tersebut bukan untuk memamerkan harta, melainkan untuk menginspirasi mereka yang sedang terjebak dalam situasi serupa agar berani memperbaiki diri dan mengejar kemandirian. Di tengah kesuksesan yang gemilang, Risma tetaplah sosok yang rendah hati dan selalu ingat akan bimbingan Karim yang telah membantunya di masa-masa sulit. Hubungan profesional mereka kini berkembang menjadi sebuah kemitraan strategis yang solid, di mana Karim sangat bangga melihat bagaimana muridnya itu telah menjelma menjadi seorang pemimpin yang sangat disegani di industri kreatif. Resolusi hidup Risma kini hampir mencapai kesempurnaan saat ia secara resmi menandatangani surat perceraiannya dengan ketenangan batin yang total. Baginya, lembaran kertas itu hanyalah formalitas untuk menutup sebuah buku lama yang sudah tidak lagi relevan dengan hidupnya saat ini. Ia tidak lagi menyimpan dendam, karena energi yang ia miliki jauh lebih berharga jika digunakan untuk terus berkarya dan membangun masa depan yang cerah. Risma menyadari bahwa dengan melepaskan beban masa lalu, ia telah memberikan hadiah terbaik bagi dirinya sendiri,
sebuah kebebasan untuk mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun, dan kemampuan untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri tanpa perlu perlindungan dari siapapun yang tidak menghargainya. Kemampuan untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri tanpa perlu perlindungan dari siapapun yang tidak menghargainya benar-benar teruji saat Anton tiba-tiba muncul di lobi kantor Risma dengan penampilan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi setelan jas mahal yang rapi atau aura dominan yang dulu sering ia pamerkan. Yang ada hanyalah seorang pria dengan guratan kelelahan di wajahnya dan sorot mata yang penuh dengan kabut penyesalan. Anton kehilangan posisinya di perusahaan lama akibat skandal yang perlahan tercium publik. Sementara hubungannya dengan Linda hancur berantakan karena mereka terus saling menyalahkan atas kemalangan yang menimpa hidup mereka. Ia datang bukan untuk marah, melainkan untuk memohon sebuah kesempatan kedua, mengaku bahwa ia telah kehilangan berlian demi mengejar kerikil yang tak berharga. Risma menerima kehadiran Anton di ruang tamu kantornya yang elegan, namun ia tidak mempersilahkan pria itu untuk duduk terlalu lama atau masuk lebih jauh ke dalam ruang pribadinya. Ia mendengarkan setiap kalimat permintaan maaf yang meluncur dari bibir Anton dengan ekspresi tenang, tanpa sedikit pun emosi yang meledak atau air mata yang tumpah. Bagi Risma, pria yang ada di hadapannya kini hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah selesai ia proses dalam kedewasaan mentalnya. Ia menyadari bahwa penyesalan Anton muncul bukan karena cinta yang kembali tumbuh, melainkan karena rasa kehilangan atas kenyamanan dan dukungan yang selama ini Risma berikan tanpa pamrih. Dengan bahasa yang sangat halus, namun tegas, Risma menjelaskan bahwa pintu masa lalu telah ia kunci rapat, dan kuncinya telah ia buang ke dasar samudra pengalaman. Ia memaafkan Anton agar hatinya tidak lagi terbebani oleh sisa-sisa kebencian. Namun memaafkan tidak berarti memberikan izin untuk kembali masuk ke dalam kehidupannya yang baru. Risma menunjukkan bahwa kebahagiaannya saat ini tidak lagi bergantung pada validasi atau kehadiran Anton. Setelah percakapan singkat itu berakhir, Risma kembali ke meja kerjanya dengan langkah ringan. Meninggalkan Anton yang terpaku, menyadari bahwa wanita yang dulu ia remehkan, kini telah menjelma menjadi sosok yang tak mungkin lagi bisa ia jangkau. Wanita yang dulu ia remehkan, kini telah menjelma menjadi sosok yang tak mungkin lagi bisa ia jangkau. Dan kenyataan itu dipertegas dengan sebuah undangan istimewa yang mendarat di meja kerja Risma untuk menghadiri malam penganugerahan tokoh pengusaha paling inspiratif tahun ini. Risma memutuskan untuk merayakan pencapaian tersebut bukan sebagai kemenangan pribadi, melainkan sebagai apresiasi bagi seluruh tim yang telah setia menemaninya merintis dari sebuah ruko kecil yang sempit. Malam itu, ia tampil sangat memukau dengan balutan gaun berwarna emas pucat yang melambangkan keanggunan dan ketangguhan, berjalan di atas karpet merah dengan kepercayaan diri yang terpancar dari setiap gerakannya. Tak ada lagi keraguan atau rasa hampa. Yang ada hanyalah sinar kebahagiaan yang otentik dari seorang wanita yang telah berhasil menaklukkan badai terdahsyat dalam hidupnya. Apresiasi tertinggi itu akhirnya jatuh ke tangannya. Dan saat namanya dipanggil untuk naik ke atas panggung, seluruh hadirin memberikan penghormatan dengan berdiri sambil bertepuk tangan meriah. Dalam pidato singkatnya, Risma tidak menyebutkan nama-nama yang pernah menyakitinya, melainkan berfokus pada pentingnya menjaga harga diri dan keberanian untuk mengubah pengkhianatan menjadi bahan bakar kesuksesan. Ia mendedikasikan piala tersebut untuk setiap wanita yang sedang berjuang di titik terendah, meyakinkan mereka bahwa takdir selalu memberikan jalan bagi mereka yang mau memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Di sudut ruangan, Karim tampak tersenyum bangga, menyadari bahwa Risma telah melampaui segala ekspektasi yang pernah ia bayangkan saat pertama kali mereka bertemu di lorong simposium. Acara malam itu ditutup dengan pesta syukuran sederhana bersama timnya, di mana tawa dan canda memenuhi ruangan, menghapus sisa-sisa memori kelam yang pernah menghantui hari-harinya. Risma menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang ia miliki, melainkan tentang kedamaian batin saat ia melihat pantulan dirinya di cermin sebagai sosok yang utuh dan berdaya. Ia telah menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang, dan kini ia siap menyongsong hari esok dengan senyuman yang jauh lebih tulus, menyadari bahwa keajaiban takdir telah memberikannya segalanya yang ia butuhkan untuk bahagia. Keajaiban takdir telah memberikannya segalanya yang ia butuhkan untuk bahagia. Namun, Risma menyadari bahwa kedamaian yang sesungguhnya berasal dari kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu tanpa harus melupakannya.
Beberapa minggu setelah malam penganugerahan itu, ia memutuskan untuk mengunjungi kembali rumah lamanya. Bukan untuk kembali menetap, melainkan untuk mengambil sisa barang-barang yang masih tertinggal dan menutup babak itu secara permanen. Berdiri di tengah ruang tamu yang dulu terasa seperti penjara berlapis emas, ia tidak lagi merasakan sesak atau amarah. Ruangan itu kini hanya tampak seperti kumpulan semen dan furnitur mati yang tidak lagi memiliki kuasa atas emosinya. Risma berjalan perlahan menuju taman belakang, menatap bunga-bunga yang dulu ia rawat dengan tetesan air mata, menyadari bahwa ia telah tumbuh jauh lebih kuat daripada tanaman manapun yang pernah ia tanam di sana. Perjalanan dari seorang istri yang terabaikan menjadi pemimpin perusahaan yang disegani adalah sebuah proses pendewasaan spiritual yang luar biasa baginya. Ia merenungkan bagaimana setiap pengkhianatan dari Anton dan Linda sebenarnya adalah guru yang kejam namun efektif, yang memaksanya untuk keluar dari zona nyaman dan menemukan potensi yang selama ini terkubur oleh rasa tidak percaya diri. Risma mulai menuliskan pemikirannya dalam sebuah jurnal harian, bermaksud membagikan esensi tentang kekuatan memaafkan diri sendiri sebagai langkah awal menuju transformasi. Ia memahami bahwa rasa sakit adalah katalisator. Tanpa rasa sakit itu, mungkin ia masih menjadi wanita yang hanya menunggu kabar dari suami yang tidak menghargainya, terperangkap dalam rutinitas yang membunuh impiannya secara perlahan. Kini, setiap pagi bukan lagi dimulai dengan kecemasan tentang bau parfum orang lain atau alibi lembur, melainkan dengan daftar rencana untuk memperluas jangkauan sosial perusahaannya. Risma berkomitmen untuk membangun yayasan yang membantu pendidikan bagi para wanita yang ingin kembali bersekolah atau memulai usaha kecil. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia raih memiliki tanggung jawab moral untuk dibagikan kepada sesama. Di teras rumah yang kini terasa sunyi itu, Risma menarik napas dalam-dalam, menghembuskan sisa-sisa kenangan lama ke udara terbuka, dan melangkah keluar dengan keyakinan bahwa hidupnya yang sekarang adalah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan warna-warna yang lebih berani dan bermakna. Hidupnya yang sekarang adalah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan warna-warna yang lebih berani dan bermakna. Sementara di sudut kota yang lain, warna-warna dalam kehidupan Anton dan Linda kian memudar menjadi kelabu yang menyedihkan. Tanpa dukungan strategis dan pengelolaan keuangan yang cerdas dari Risma, Anton perlahan-lahan kehilangan segalanya. Mulai dari posisi terpandang di perusahaan, hingga lingkaran pertemanan elit yang dulu memujanya. Bisnis sampingan yang ia coba bangun bersama Linda justru menjadi bumerang karena ketidakjujuran dan ambisi buta mereka, menyisakan tumpukan utang yang membuat mereka harus hidup dalam kesederhanaan yang dipaksakan. Penyesalan yang datang terlambat itu berubah menjadi racun dalam hubungan mereka, di mana kini tidak ada lagi kata-kata manis, melainkan hanya saling menyalahkan atas kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Linda, yang dulu begitu bangga dengan koleksi perhiasan dan gaya hidup mewahnya, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kecantikan fisik tidak bisa membeli ketenangan jiwa. Ia seringkali terlihat di kafe-kafe kecil dengan tatapan kosong, merataki hilangnya persahabatan tulus yang pernah ia miliki dengan Risma, hanya demi sebuah obsesi sesaat yang fana. Kabar tentang kesuksesan Risma yang sering muncul di layar televisi menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa mereka telah membuang sosok yang paling berharga demi sebuah pengkhianatan yang sia-sia. Mereka terjebak dalam lingkaran penyesalan yang tak berujung, menyadari bahwa takdir memiliki caranya sendiri untuk memberikan keadilan bagi mereka yang mengabaikan ketulusan. Kontras kehidupan ini menjadi bukti nyata bahwa apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Risma, yang memilih untuk memperbaiki diri dan bekerja keras, kini memanen kehormatan dan kebahagiaan sejati. Sebaliknya, Anton dan Linda yang memilih jalan pintas melalui pengkhianatan harus menerima konsekuensi berupa keterpurukan dan kehilangan jati diri. Risma tidak pernah merasa perlu untuk membalas mereka secara langsung, karena ia tahu bahwa hidup itu sendiri adalah hakim yang paling adil. Dengan menutup babak tentang nasib mereka dalam ingatannya, Risma benar-benar merasa bebas dari segala ikatan emosional masa lalu, siap untuk melangkah menuju episode terakhir dalam hidupnya yang penuh dengan cahaya dan harapan baru. Siap untuk melangkah menuju episode terakhir dalam hidupnya yang penuh dengan cahaya dan harapan baru. Risma berdiri di atas panggung megah dalam acara peresmian yayasan barunya, Lentera Mandiri. Di hadapan ratusan tamu undangan dan para wanita yang ia bantu, ia tidak lagi tampak seperti wanita yang dulu hancur karena dikhianati.
melainkan seperti mercusuar yang memberikan arah bagi mereka yang sedang tersesat di tengah badai kehidupan. Cahaya lampu sorot menyinari wajahnya yang tenang, mencerminkan kedamaian seorang pemenang yang telah menaklukkan sisi gelap dalam dirinya sendiri sebelum menaklukkan dunia luar. Malam itu bukan sekadar perayaan kesuksesan bisnis, melainkan sebuah pernyataan bahwa nilai seorang wanita tidak pernah ditentukan oleh siapa yang meninggalkannya, melainkan oleh bagaimana ia mampu berdiri kembali di atas kakinya sendiri. Pengkhianatan mungkin bisa merobek kepercayaan kita, tapi ia tidak punya kuasa untuk merampas masa depan kita, kecuali jika kita mengizinkannya. Ucap Risma dengan nada suara yang bergetar penuh haru namun tetap tegas. Pesan moral itu menggema di seluruh ruangan, menyentuh hati setiap hadirin yang mendengarkan. Ia menekankan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan kebencian, melainkan dengan transformasi diri yang luar biasa, hingga orang yang meremehkan kita tidak lagi mampu mengenali siapa kita sekarang. Risma menutup pidatonya dengan senyum tulus, menyadari bahwa takdir memang telah memberikan segalanya yang ia mau, bukan sekadar harta dan jabatan, melainkan harga diri, ketenangan batin, dan kemampuan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Cerita ditutup dengan momen Risma berjalan keluar dari gedung pertemuan, menatap langit malam yang ditaburi bintang. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, ke arah masa lalu yang pernah membuatnya menangis darah secara batin, karena ia tahu bahwa setiap episode dalam hidupnya, baik yang pahit maupun yang manis, adalah bagian dari mahakarya yang sedang ia tulis. Dengan langkah yang anggun dan hati yang penuh rasa syukur, ia memasuki mobilnya, siap menjalani hari-hari sebagai wanita sukses yang benar-benar tak bisa diremehkan. Risma akhirnya memahami bahwa saat suaminya pergi demi orang lain, takdir sebenarnya sedang memberikan ruang yang lebih luas baginya untuk menerima seluruh kebahagiaan yang layak ia dapatkan.